Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pembelaan-Mu yang Kau terus nyatakan bagi setiap kami. Terlebih saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan saat ini saya berikan tema iman yang tangguh di tengah penderitaan. Saya membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ayub 1 ayat yang ke-21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Hidupnya diberkati dalam segala hal, keluarga, harta, dan kesehatan. Namun dalam waktu singkat, semua itu hilang. Anak-anaknya meninggal, hartanya habis, tubuhnya diserang penyakit. Yang tersisa hanya debu dan duka. Ayub menderita bukan karena kesalahan, tetapi karena Allah mengizinkan sebuah ujian iman. Pertanyaannya, mengapa Allah yang adil dan penuh kasih membiarkan orang benar menderita sedemikian rupa? Jawabannya tidak terletak pada pemahaman manusia yang terbatas, tetapi pada rencana Allah yang lebih besar. Dalam penderitaannya, Ayub tidak mendapatkan penjelasan langsung dari Tuhan tentang mengapa ia harus mengalami semuanya itu. Namun justru dalam ketidakpahaman itu tumbuh sebuah iman murni yang tidak bergantung pada berkat, melainkan pada pengenalan akan Allah itu sendiri. Akhirnya Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Ayub 42 ayat 5. Inilah puncak dari proses iman, bukan jawaban, tetapi perjumpaan dengan Allah. Saudara, apa yang bisa kita pelajari untuk hidup kita sekarang? Belajar dari kehidupan Ayub. Iman sejati tidak bergantung pada kenyamanan. Kadang kita baru mengenal Tuhan secara nyata saat kita kehilangan segalanya dan hanya Tuhan yang tersisa. Penderitaan bukan tanda Allah meninggalkan kita. Justru melalui proses inilah Tuhan sedang membentuk dan memurnikan setiap kita. Kesaksian terbesar muncul dari keteguhan iman. Dunia menyaksikan siapa Tuhan melalui cara kita menghadapi badai hidup ini. Tuhan tidak pernah lalai dalam rencananya. Kita tahu bersama bahwa akhir hidup Ayub dipulihkan. Tetapi lebih dari itu, ia mengalami pertumbuhan rohani yang jauh lebih penting daripada pemulihan materi. Imannya tidak didasarkan pada berkat yang ia terima, melainkan pada pribadi Allah itu sendiri. Inilah iman yang sejati.
iman yang tetap teguh walau tidak mengerti rencananya. Iman sejati tidak tergantung pada keadaan. Ketika semua berkat hilang, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Saudara, mungkin saat ini kita sedang melewati musim yang sulit. Doa terasa hampa, harapan nyaris padam. Namun percayalah, Tuhan sedang bekerja di balik semuanya itu. Ia tidak pernah jauh, dan pada waktunya seperti Ayub, kita pun akan berkata, "Kini aku mengenal Engkau." Puji Tuhan, haleluya.